Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Azam Al-Faruq dengan NPM 2211010371. Di sini saya akan memaparkan materi ilmu tasawuf. Baiklah, sebelum masuk lebih jauh lagi ke dalam materi, kita akan membahas sedikit tentang apa itu tasawuf. Jadi, ilmu tasawuf itu, pokok ajaran ilmu tasawuf adalah di mana seorang hamba melakukan ketekunan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia menjauhkan kehidupan dan kemewahan duniawi serta beribadah secara bersembunyi-sembunyi. Nah, lalu di fase-fase dalam perkembangan sejarah ilmu tasawuf itu ada beberapa fase. Yang pertama itu ada pada abad pertama dan abad kedua. Nah, pada abad ini itu ilmu tasawuf disebutkan dengan ilmu zuhud, yang mana artinya seseorang itu mempelajari ibadah, mereka beribadah, itu mereka tidak mementingkan, tidak mengejar duniawi atau kemegahan, harta, pakaian, bahkan tempat tinggal. Mereka berfokus beribadah, namun tidak lupa dengan dunianya dan tidak mengejar-ngejar dunia hingga melupakan akhiratnya. Nah, lalu yang kedua itu pada abad ketiga. Pada abad ketiga ini perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan tingkah laku dan jiwa. Nah, itu semulanya adalah ilmu-ilmu tasawuf yang dipelajari. Namun setelah itu ilmu tasawuf itu berkembang menjadi ilmu moral keagamaan dan ilmu akhlak keagamaan. Nah, lalu pada abad kelima itu pada masa Imam Al-Ghazali ingin mengembalikan ilmu tasawuf karena banyaknya jenis-jenis tasawuf yang melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu Imam Al-Ghazali itu ingin mengembalikan ilmu tasawuf itu agar sesuai, yaitu dengan berkehidupan zuhud. Lalu ada kedudukan ilmu tasawuf. Jadi apa sih kedudukan ilmu tasawuf itu? Kedudukan ilmu tasawuf itu, kedudukannya dalam syariat Islam itu sangat penting. Salah satunya adalah sebagai metode atau jalan untuk mendapatkan kelezatan beribadah. Jadi pada saat kita beribadah, kita merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam beribadah, sehingga kita dapat beribadah dengan khusyuk dan tenang. Lalu yang kedua itu sebagai sarana memperkuat mental dalam ketabahan dalam beribadah. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya itu tasawuf pada masa Rasulullah SAW. Nah, tasawuf pada masa ini, istilah tasawuf itu belum dikenal ya. Namun kegiatan-kegiatan tasawuf yang mana beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada. Karena pada ajaran agama Islam pun sudah diajarkan untuk beribadah kepada Allah. Contohnya itu yang dicontohkan para sahabat-sahabat dan rasul-rasulnya. Nah, lalu ada aliran-aliran tasawuf amali, lalu falsafi, dan juga ada akhlaki. Nah, tasawuf amali itu apa sih? Jadi tasawuf amali itu adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi itu berarti penggabungan antara aspek ruhani dan aspek rasional yang menyatukan kolbiyah dan akliyah dalam mencari kebenaran yang menuju kepada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aliran tasawuf akhlaki. Nah, aliran tasawuf akhlaki ini itu aliran yang berfokus untuk mempelajari dan membahas tentang teori-teori akhlak manusia. Nah, yang selanjutnya itu adalah ada ajaran-ajaran tasawuf. Ya, ada ajaran tasawuf masa awal dan masa pertengahan. Nah, jadi pada masa ajaran awal ini itu ada beberapa. Yang pertama itu ada khauf, raja, yang lalu ada mahabbah dan ada ma'rifat. Nah,
Jadi khauf itu apa sih? Jadi khauf itu rasa takut. Khauf itu adalah sikap mental merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena kurang sempurna pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadahnya. Lalu ada raja. Nah, raja itu apa? Raja itu adalah mental optimis atau yang menggantungkan diri dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk hamba-hambanya yang soleh. Nah, lalu mahabbah. Mahabbah itu apa? Mahabbah itu adalah suatu keadaan jiwa yang mencintai Tuhan, suatu keadaan jiwa yang seorang hamba itu mencintai Tuhan sepenuh hatinya dengan tulus gitu. Nah, lalu ada makrifat. Makrifat itu apa? Makrifat itu adalah mengetahui segala rahasia Tuhan dan ajarannya serta mengenal segala yang ada. Nah, lalu ada ajaran-ajaran tasawuf itu pada masa pertengahan. Nah, ajaran-ajarannya itu apa saja? Yang pertama itu ada fana, bako, lalu ada wahdatul wujud. Nah, fana itu maknanya adalah mematikan diri dari pengaruh dunia. Nah, jadi kita mematikan diri kita dari pengaruh-pengaruh buruk dunia. Nah, lalu ada bako. Bako itu adalah kekalnya sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat Tuhan dalam diri manusia. Lalu yang terakhir ada wahdatul wujud. Nah, wahdatul wujud ini itu adalah yang ada hanyalah wujud yang satu. Nah, yang mana semua dunia ini itu adalah manifestasi dari yang satu itu. Jadi wujud itu maknanya adalah satu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.